Berani nggak Mabes Polri mengaudit pesantren-pesantren lain di Indonesia? Inilah orang-orang Mabes, ya, dugaan saya, ini kagak ngerti keuangan. Mereka tuh buta keuangan, mereka nggak tahu, mereka nggak pernah minjem duit. Karena kalau polisi minjem duit di bank pasti ditolak kebanyakan. Lu mau minjem kredit juga ditolak, dilihat polisi, di blacklist. Ya, jadi makanya apa yang dilakukan ya, dia pakai nama si Syekh, mungkin Syekh ada perusahaan lain supaya bisa dapat kredit, tapi uang itu dipergunakan untuk dan keperluan yayasan. Ya, jadi itu bukanlah sebuah pencucian uang. Ya, tapi bagaimana kita memudahkan agar yayasan ini bisa maju, pesantren ini, Yayasan Pesantren Indonesia YPI ini. Ya, jadi ini yang mereka tidak mengerti, ujuk-ujuk main laporin, harusnya dibawa dulu ke pengadilan sesuai dengan undang-undang yayasan. Ya kan, apakah perbuatan yang dilakukan ini termasuk perbuatan melawan hukum ataukah hanya kesalahan administrasi, ya. Kalau kesalahan administrasi ya nanti pengadilan yang menilai apakah itu berupa denda, apakah itu berupa penalti, ya. Kalau memang dia bilang ada unsur pidananya, barulah polisi bisa bertindak. Tapi ini ujuk-ujuk tiba-tiba polisi menetapkan sebagai tersangka. Nggak bisa seperti itu, Pak. Ya, jadi nggak boleh ada aparat penegak hukum yang menegakkan hukum dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah, itu kalau dia sudah lakukan itu, mohon maaf, ya, itu sudah bukan lagi polisi. Tetapi bagi saya itu sudah penjahat. Karena dia melanggar hukum di situ, ya. Jadi polisi berhak menegakkan hukum tapi dengan cara-cara sesuai dengan KUHP di situ, Pak. Status aset atau rekening yang diblokir itu saat ini sekarang di mana? Ratusan diblokir oleh Polri, ya. Diambil sama Polri, dimasukin ke rekening Polri di situ, disita, ya. Jadi hal seperti itu pun juga sebenarnya ya merusak dan mengganggu operasional dari pesantren. Ya, nggak boleh penegakan hukum mengganggu jalannya operasi dari sebuah agama, karena pesantren ini kan dia punya kehidupan sendiri, dia harus bayar ulama-ulamanya, ya. Jadi hal-hal tersebut ketika tidak ada dananya, kan kasihan juga, Pak, ulama-ulama itu kalau mereka nggak bisa makan, nggak bisa dapat gaji mereka, ya. Jadi ini yang seharusnya menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum. Saya yakin nanti majelis hakim lah yang menilai apakah saksi-saksi tersebut relevan atau tidak, ya kan. Jadi hakim juga kan bukan hakim baru kemarin jadi hakim, jadi dia seharusnya sudah tahu dari apa yang ditanya jawab, ya kan. Ini saksi ngerti apa kagak, melihat kejadian apa kagak. Kalau jawabannya tidak tahu, ya saksi apaan itu, kan di situ nggak ada kualitasnya, sama aja keterangan saksinya nilainya 0 di situ. Jadi saya yakin hakim akan tahu, makanya besok ketika kami hadirkan saksi dan saksi ahli, kami akan tanyakan ke saksi ahli. Kalau ada 20 keterangan saksi di situ, tetapi saksi itu tidak tahu apa-apa, apakah itu merupakan saksi sesuai dengan pasal 184? Ya toh? Jadi jangan dia bilang, sudah ada kami alat bukti, sudah ada keterangan saksi, kita udah periksa puluhan saksi. Tapi saksi yang diperiksa puluhan nggak ada yang tahu. Kan berarti sebenarnya keterangan saksinya masih 0. Itu yang kami mau cantumkan. Dan juga mereka tidak punya keterangan ahli. Hari ini terbongkar bahwa mereka menetapkan tersangka pada Panji Gumilang di bulan November 2023. Tetapi ahli baru diperiksa April 2024. Bagaimana kamu menetapkan orang sebagai tersangka dulu? Alat buktinya belakangan. Harusnya kan ada alat bukti dulu, 2 keterangan saksi, keterangan ahli, barulah menetapkan orang sebagai tersangka. Ya, jadi tadi dengan dia memberikan bukti keterangan ahli, terlihat tuh tanggalnya. Tanggal 2 April baru diperiksa ketika kami sudah mengajukan pra peradilan. Dia tahu nggak ada keterangan ahli, baru buru-buru dia bikin. Tapi orang udah jadiin TSK dulu, kan nggak bisa. Ya, jadi secara formil cacat karena penetapan tersangka itu belum cukup alat bukti. Itu, Pak. Silakan. Ya. Tambahan, jadi begini, namanya sumbangan kepada pesantren itu kan tidak terikat dan orang itu menyumbang secara ikhlas. Apabila posisinya hari ini Bareskrim mempermasalahkan masalah sumbangan yang diberikan kepada pesantren dan itu hanya terjadi kepada Al Zaitun, maka silahkan pesantren-pesantren, yayasan-yayasan yang ada di seluruh Indonesia
juga diperiksa sama dengan Yayasan Pesantren Indonesia ataupun Al Zaitun. Itu karena memang mau itu namanya pesantren itu sosial, agama gitu. Mereka harus menghidupi santrinya, harus menghidupi ustadz-ustadznya, ustadahnya, dan itu harus ya mereka mendapatkan itu dari sumbangan. Maka hal wajar apabila pesantren itu mendapatkan sumbangan. Kalau hari ini ada bahasa bahwa pesantren itu melanggar hukum karena menerima sumbangan, ya silakan pesantren seluruh Indonesia mohon diperiksa juga sama dengan Ma'had Al Zaitun. Itu menurut saya. Betul. Sebelumnya udah ada Pak yang diperiksa pesantren? Tidak ada, hanya pesantren Al Zaitun yang hari ini permasalahkan dan Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Namun bukti-bukti yang ada menyatakan tatkala pra peradilan hari ini ahli saja yang disebutkan sudah memeriksa ahli baru April ini baru diperiksa. Bagaimana dua alat bukti tadi? Jadi yang kami inginkan maksud rekan saya adalah adanya equality before the law. Ya, kalau memang polisi mau mencari-cari ya kan kesalahan administrasi dan dibikin itu seolah-olah TPPU, ya seharusnya jangan Al Zaitun aja. Ya berapa banyak di luar yayasan-yayasan agama lainnya, baik itu Islam maupun itu Katolik maupun itu Kristen. Ya Kristen banyak itu kok yang beli gedung uang dari perpuluhan, beli gedung gereja pakai nama pendetanya. Banyak yang ke saya berantem di situ. Kenapa tidak pernah diproses? Ya yang menjadi pertanyaan saya di situ kan. Jadi harusnya ada equality before the law di situ. Tetapi di mana-mana yang namanya sumbangan kalau udah dikasih itu seharusnya nggak dipermasalahkan lagi oleh siapapun. Namanya orang nyumbang ya ikhlas gitu kan. Nggak bisa namanya sumbangan nanti sumbangannya orang misalnya kita kasih ke yayasan kan punya hak kalau udah disumbang jadi milik mereka. Mereka mau buang ke got kek ya sudah. Namanya kita nyumbang harus ikhlas di situ. Nggak bisa nanti ini kok kesini, kok kebijakannya begini, kebijakan di sini. Itu kan kebijakan tergantung dari yayasannya. Yayasan punya pengurus. Ya makanya disitulah ada hukum-hukum yang berlaku. Nggak bisa sembarangan polisi tiba-tiba mau kuculuk-kuculuk, mau menjadi badan super power, apa juga dia mau urus. Ya itu yang nggak boleh Pak. Udah pasti menang ini Pak pra peradilan ini. Kenapa? Udah pasti menang pra peradilan ini. Kami berharap seperti itu, tapi kan yang namanya lawyer nggak bisa menjamin kemenangan, Pak. Dan apabila ada tolakan bagaimana? Ada kiat khusus mungkin? Namanya Prapit bisa diajukan terus-menerus kok. Di situ bisa kita ajukan lagi dan juga kita bisa mengajukan gelar perkara khusus karena dengan Prapit ini tadi kami menemukan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga kami bisa memintakan gelar perkara khusus sesuai perkap tentang tindak pidana penyidikan bahwa pelapor maupun kuasa hukumnya berhak meminta gelar perkara khusus ke Wasidik untuk dibuka dan diperiksa kembali. Dan nanti kalau Wasidik melihat bahwa ini tidak sesuai, mereka juga bisa SP3. Jadi nggak perlu melalui pra peradilan. Ya, tujuan dari pra peradilan di sini adalah kenapa? Untuk kita melihat bukti-bukti yang mereka punya. Karena kalau kita ajukan gelar perkara ke polisi, polisi nggak bakal mau ngasih. Dia bilang, oh rahasia penyidikan, rahasia penyidikan. Tetapi ketika kita ajukan ke pra peradilan, mau nggak mau dia harus buka di situ. Karena dia harus membuat terang kenapa ini jadi tersangka. Nah disitulah kami baru menemukan borok-boroknya Pak. Ya kadang-kadang inilah taktik dari lawyer. Ya kita ajukan Prapit dulu, ketahuan lu boroknya apa, baru kita hajar secara internalnya mereka gitu. Jadi kita tentu masih ada strategi-strategi lain, tidak stop di sini.